Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Bilman dengan nomor stambuk B40120015. Saya dari kelas A program studi ilmu pemerintahan. Dan di sini saya akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam, biasa disingkat dengan SDA, adalah sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia, yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme atau jasad renik, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, air, dan tanah. Adapun klasifikasi sumber daya alam itu berdasarkan jenisnya, berdasarkan sifat pembaharuan, dan berdasarkan penggunaannya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama, sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup seperti rotan, daging, bulu, dan mikroorganisme. Sedangkan sumber daya alam nirhayati atau abiotik itu berasal dari benda tak hidup seperti bahan tambang, air, batuan, dan udara. Sedangkan sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuannya itu terdapat 3 macam. Yang pertama, tidak dapat diperbarui atau yang tidak dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Contoh seperti tumbuh-tumbuhan, hasil hutan, sumber daya hayati, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam tak dapat diperbarui atau tidak dapat didaur ulang atau hanya bersifat sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah. Contohnya minyak bumi, gas alam, timah, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak terbatas atau unlimited. Sumber daya alam yang tak terbatas jumlahnya sehingga tidak akan habis atau akan habis dalam jangka waktu yang sangat lama. Contohnya tanah, air, dan udara. Sedangkan sumber daya alam berdasarkan penggunaannya terdapat 2 bagian. Yang pertama, sumber daya alam penghasil bahan baku. Sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya bertambah. Contohnya hasil hutan, barang tambang, dan hasil pertanian. Sedangkan sumber daya alam penghasil energi itu yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di muka bumi. Contohnya ombak, panas bumi, minyak bumi, gas bumi, dan lain-lain. Adapun manfaat sumber daya alam itu seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya alam memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Tidak akan bisa hidup tanpa adanya sumber daya alam, terutama yang krusial seperti udara, air, sinar matahari, hingga hewan dan tumbuhan. Nah, adapun beberapa manfaat sumber daya alam adalah sebagai berikut. 1. Sebagai penghasil energi. Energi yang dimaksud dalam hal ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, bahan bakar mobil, motor, pesawat, kapal, dan lain-lain. Contoh sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan kedua, sebagai bahan makanan. Manusia hidup bergantung pada sumber daya alam seperti hewan, tumbuhan, dan air yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Contohnya ikan, telur, susu, daging sapi, dan lain-lain. Sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia, dan hal ini berdasarkan Protokol Nagoya akan menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan atau green economy. Protokol Nagoya sendiri merumuskan tentang pemberian akses dan pembagian keuntungan secara adil dan merata antara pihak pengelola dengan negara pemilik sumber daya alam hayati, serta memuat penjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan kekayaan sumber daya alam tersebut. Dan kekayaan alam di Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor. Antara lain, pertama dilihat dari sisi astronomi. Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Yang kedua, dilihat dari sisi geologi. Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Yang ketiga,
Daerah perairan di Indonesia kaya akan sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral. Adapun prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Dalam hal ini diperlukan adanya ekofisiensi atau ekonomi efisiensi dengan memperhatikan hubungan ekologis untuk mengurangi kerugian bagi keberlangsungan pembangunan maupun ekosistem. Adapun prinsip pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, selektif. Selektif dilakukan dengan membuat perancangan yang matang dalam menggunakan sumber daya alam karena harus sesuai dengan kebutuhan. Kedua, kelestarian. Sumber daya alam memang digunakan dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu terpelihara kelestariannya. Dan yang ketiga, penghematan. Seperti halnya selektif, dalam menggunakan sumber daya alam membutuhkan perancangan yang matang sehingga tidak terjadi pemborosan yang akan mengganggu kuantitas atau kualitas dari sumber daya alam. Sekian dari saya pembahasan mengenai sumber daya alam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.